Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziran min ahli wa ba'du. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah diantarkan Allah dengan Ramadan 1442 Hijriah. Kebahagiaan sudah kita tuangkan dalam bentuk sukacita. Sebagian di antara kita ada yang datang ke rumah orang tua membawa makanan. Sisi lain datang menjaga silaturahim dengan orang-orang yang dia muliakan. Tapi itu bagian dari bingkai tata cara kita menjadikan Ramadan sebagai bulan istimewa. Lalu, saat kita berada pada saat sekarang di bulan yang barokah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang diimpikan, di mana malamnya jadi ladang amal kita. Setiap saat diberikan kita kesempatan untuk bersedekah. Tidakkah Allah sudah ingatkan kepada kita, laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaka wa akun minas salihin. Andai kata nanti di akhirat kita diberikan oleh Allah kesempatan sebentar saja untuk hidup, lalu seakan-akan dialog antara kita dengan Rabb. Kata Allah, hambaku, andai kata aku berikan kesempatan sebentar bagi kalian untuk hidup di akhirat ini, apa nanti akan kalian lakukan? Spontan lisan ini berkata, fa'asaddaqa wa akun minas salihin. Aku akan bersedekah ya Allah, karena nanti di akhirat ditunjukkan Allah bagaimana dahsyatnya pahala bagi orang-orang yang bersedekah. Hadirin, para penikmat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 30 hari bulan Ramadan. Nanti di ujung Ramadan ada namanya Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Ramadan ini kita bakar segala macam bentuk kesalahan. Lalu pada saat kita membakar dosa-dosa, kita hiasi kehidupan kita dengan meraih amal sebanyak-banyak mungkin. Baik itu dengan zikir kepada Allah, tilawah Al-Quran, terutama yang kita lakukan adalah perbanyak sedekah. Tidakkah nanti ketika sore hari saat maghrib datang, banyak orang-orang yang memberikan takjil, memberikan makanan kepada orang-orang yang pengen berbuka? Apa yang mereka harapkan dari situ? Impian mereka adalah ketika mereka memberikan berbuka makanan kepada orang yang berbuka puasa, mereka pengen mendapatkan pahala yang sama dari orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, ketika kita tahu Ramadan memperbanyak sedekah kepada Allah, kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan. Tapi sisi lain, tidakkah ketika Ramadan ini juga sebuah kewajiban sampai kepada kita? Kewajiban itu disebutkan dengan kata-kata zakatul fitri. Allah sudah ingatkan di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasallam. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Yang kita bersihkan selama Ramadan ini dua hal. Yang pertama adalah tazkiyatan nafsi, membersihkan jiwa. Bagaimana kita membersihkan jiwa? Dua hal yang kita lakukan. Yang pertama dengan istighfar, yang kedua kita keluarkan zakat fitrah. Lalu bagaimana teori zakat fitrah yang dianjurkan di dalam agama kita? Yang pertama, 4 imam mazhab, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Keempat imam mazhab memiliki teori yang berbeda dalam menyelesaikan kewajiban zakat fitrah. Lalu sebagai orang yang tinggal di Indonesia, orang yang mayoritas kita menganut mazhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah, kita mengeluarkan zakat fitrah bagaimana? Dengan memberikan makan, mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan makanan pokok kita masing-masing. Berapa yang kita keluarkan? Kadar ukuran satu mud itu adalah 2,5 sampai 2,7 kilogram. Tapi sebagai orang yang pengen mendapatkan amal yang lebih, alangkah baiknya kita mengambil kategori ikhtiyati, kehati-hatian dalam mengeluarkan kewajiban, menyelesaikan kewajiban. Tidak cukup hanya sekadar dengan 2,5 kilogram atau sampai 2,7, tak salah kalau kita keluarkan sampai 3 kilogram bentuk
kewajiban kita di hadapan Allah. Mana batasan waktu mulai pelaksanaan zakat ini? Yang pertama, mulai dari masuknya Ramadan sampai pada waktunya nanti ketika khatib naik ke atas mimbar saat Idul Fitri itu datang. Lalu kapan saat wajib bagi seseorang mengeluarkan zakat fitrah? Terakhir Ramadan, andai kata sore ini matahari tenggelam tanggal 29 Ramadan, andai kata Ramadan 29 hari, atau tanggal 30 Ramadan, andai kata Ramadan 30 hari. Begitu maghrib datang, disitulah diwajibkan bagi seorang hamba untuk menyelesaikan kewajiban di hadapan Allah, yakni zakatul fitrah. Lalu bagaimana dia mengeluarkannya? Untuk mengeluarkan zakat fitrah, siapa yang lahir pada malam itu sampai nanti ketika khatib naik ke atas mimbar, dia keluarkan zakat fitrahnya. Lalu dia berkata, nawaitu an uaddi zakatal fitri fardan alayya lillahi ta'ala. Dia keluarkan zakat fitrah, tapi sebuah tradisi, sebuah kebiasaan yang hadir di tengah-tengah kita sekalian. Kadang kita bertaklid kepada Imam Hanafi, kadang kita membawa uang, kadang kita datang ke tempat badan amil zakat, lalu kita berkata, saya mengeluarkan zakat fitrah saya tahun ini dalam bentuk uang. Jika mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, kita bertaklid kepada Imam Hanafi, tapi kadar ukuran mudnya tidak lagi dengan 2,5 sampai 2,7 kg, tapi menurut mazhab Hanafi adalah 3,8 kg. Itulah kadar ukuran bagi kita pengen mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Lalu bagaimana yang kita keluarkan pada saat itu? Yang kita keluarkan adalah apa makanan pokok kita. Kalau beras yang kita makan beras tinggi, saya tidak menyebutkan merek. Andai kata yang kita makan adalah beras dalam bentuk sedang, lalu kita hargai sesuai dengan ukuran yang menjadi kewajiban kita, lalu kita keluarkan. Jangan pernah kurang dari standar yang kita makan, berlebih itu jauh lebih baik. Hadirin para penikmat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersihkan jiwa dengan taubat, bersihkan hati dengan zakat fitrah. Tapi bukan sekedar itu, mengisi Ramadan adalah memaknai hidup bahwa kita belum tentu sampai di Ramadan yang akan datang. Tidakkah pernah diingatkan kepada kita dialog singkat antara seorang khalifah di zaman Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, dengan seorang yang gila? Lalu lewat Harun ar-Rasyid dipanggil oleh orang gila penjaga kuburan. Dia berkata, ya Harun, ya Harun. Sampai 3 kali khalifah tak mendengarkan ungkapan orang gila, karena dia tahu yang memanggil itu orang gila. Lalu si gila berkata dengan kalimat yang sedikit agak menyakitkan jiwa. Dia berkata, ya Maftun, wahai orang gila. Orang gila memanggil Harun ar-Rasyid sebagai orang yang gila. Lalu tertawa Harun ar-Rasyid. Ketika saat dia tertawa, dia berkata, aku yang gila atau engkau yang gila? Lalu tidakkah engkau yang gila, tuanku? Engkau senantiasa memelihara jabatanmu, kau pelihara istanamu yang megah, tapi kadang kau lupa dengan istanamu yang aku tunggu. Tidakkah di sini istana yang akan kau dami menjelang nanti hari akhirat itu akan datang? Kau sibuk menghiasi rumahmu, kau sibuk menghiasi istanamu, tapi kau lupa mempersiapkan kuburmu sebagai tempat sebelum engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat orang gila kepada seorang khalifah. Apa kata si gila? Kau sibuk mempertahankan budaya hidup, untuk mempertahankan jabatan, untuk mempertahankan eksistensi, untuk mempertahankan nama besar, untuk mempertahankan gaya hidup. Kau berbuat segala macam cara seakan-akan kau hidup abadi selamanya. Tapi tidakkah, kata si gila kepada khalifah, hidup itu tak lama, sampai pada waktu yang ditentukan. Iza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, kalian tak akan bisa lari darinya dan kalian akan berhadapan dengan Allah. Tidakkah nafsu serakah itu akan berakhir? Kapan waktunya? Diingatkan, laukana li ibni adam wadiyani min malin labataqa salisan
wala yamla'u jawfa ibnu Adam illa turab. Hari ini kau punya sepeda, kau mengimpikan untuk mendapatkan motor. Allah titipkan motor padamu, lalu kau berkeinginan untuk mendapatkan mobil. Salahkah niatmu itu? Salahkah cita-citamu? Tidak, karena itu adalah manusiawi. Yang bisa mengukur itu untuk mendapatkan yang terbaik adalah imanmu. Ingat, nafsu itu akan senantiasa menjadi baik jika kau hiasi dengan keimanan, dan dia akan hancur membuatmu punah ranah jika mungkin nafsu itu tidak kau baringi dengan keimanan. Sampai kapan waktunya semuanya akan berakhir? Sampai yamla'u jawfa ibnu Adam illa turab. Dibuka kain kapan, dihadapkan muncung ke tanah, ditimbun kuburanmu, dan disitulah berakhir kehidupan duniawimu. Oleh sebab itu, Ramadan kali ini jadikan sebagai arena bagi kita untuk meraih amal sebanyak-banyak mungkin, baik ibadah maupun sedekah. Lalu yang kedua, gunakan selama Ramadan ini untuk muhasabah diri, memperbaiki hidup untuk kepentingan akhirat, bukan sekedar mutlak berpikir tentang dunia. Insya Allah, hikayat singkat antara si gila penjaga kubur dengan khalifah menjadikan tempat bagi kita untuk menginspirasi diri, tidak menjadikan dunia segala-galanya, dan akhirat adalah tempat kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.